Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 7, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita ke-Muhammadiyahan dan mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih dengan bab kepribadian dan perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan pada hari ini kita akan kita belajar mengenai Haji Fahrudin. Haji Fahrudin adalah seorang murid Kiai Haji Ahmad Dahlan, pria yang dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1990. Saat kecil sering dipanggil dengan nama Muhammad Jazuli. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah dan pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sosok ulama yang disegani ini sejak lahir sudah dalam lingkungan agamis, sehingga membuatnya akrab dengan segala hal yang bermuatan Islam. Kemudian untuk pendidikan agamanya diperoleh dari sang ayah secara langsung dan juga belajar ilmu agama dari ulama baik dalam maupun dari luar Yogyakarta. Tidak cukup sampai di situ, kecintaan Haji Fahrudin terhadap ilmu agama Islam juga telah mengantarkannya untuk belajar kepada para ulama penting di Makkah. Selama 8 tahun waktunya dihabiskan untuk belajar ilmu agama di Tanah Suci Makkah. Semua pengetahuan agama yang dimilikinya telah menuntunnya sebagai pejuang Islam yang tangguh. Beliau tergolong tokoh yang memiliki watak tegas, berkemauan kuat dan berjiwa mandiri. Ini menjadi motivasi kita semuanya sebagai generasi penerus dari nenek moyang kita atau leluhur kita yang akan meneruskan perjuangan di NKRI ini. Mari kita punya sifat yang tegas, kemauannya kuat dan jiwanya yang mandiri. Karena dengan begitu akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan ini ada peran penting atau peran yang menonjol dalam diri Kiai Haji Fahrudin, yaitu yang pertama, rela keliling ke berbagai kota dalam rangka mendidik kaum muda. Ini ya, rela berkeliling dalam rangka mendidik kaum muda supaya bangkit, supaya semangat, hingga keliling ke berbagai kota seperti Jakarta, Pekalongan, dan Surabaya untuk menggerakkan umat bagi pendidikan generasi muda. Menurutnya, untuk mendidik generasi muda yang kelak dan meneruskan sinar Islam, maka sekolah-sekolah agama perlu diperbanyak. Kemudian terkenal sebagai singa podium, karena hebatnya sebagai juru dakwah yang selalu menekankan persatuan umat. Beliau diamanahi sebagai ketua pertama bagian tabligh, sekarang Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dalam hal ini Haji Fahrudin memandang penting untuk dilakukan pembaruan metode secara terus-menerus. Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, di bawah bendera Muhammadiyah, beliau giat melakukan pembinaan kepada para calon pemimpin yang kemudian dikenal sebagai pembina generasi muda Muhammadiyah. Beliau disebut singa podium atau orang yang ahli berpidato, juga dikenal sebagai jurnalis handal. Beliau sangat giat menulis, baik dalam bentuk artikel maupun buku. Di antara hasil pikiran Haji Fahrudin yang sudah dipublikasikan adalah Pan-Islamisme, Kepentingan Pengajaran Agama, dan Kawan Lawan Kawan. Karya berjudul Kawan Lawan Kawan, mengisahkan tentang perjuangannya dalam mengislamkan beberapa orang non-muslim. Kemudian pada tahun 1921 Hijriah, Haji Fahrudin pernah diutus ke Makkah untuk meneliti nasib para jemaah haji dari Indonesia.
jemaah haji saat itu sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari pejabat-pejabat Mekah. Tapi dengan usahanya, berbagai hal yang kurang baik itu dapat diatasi. Kembalinya dari Mekah, beliau langsung memprakarsai pembuatan badan penolong haji. Selain ke Mekah, beliau juga pernah diutus ke Kairo, Mesir, sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Nah, ini menjadi semangat kita sebagai generasi muda, penerus bangsa ini untuk semangat belajar sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga dapat manfaat, dapat ilmu yang manfaat, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.